Sekitar 70% permukaan bumi adalah lautan. Kasus nelayan di Jakarta Utara yang sempat mengalami pencemaran limbah industri membuat saya menjadi prihatin. Karena dengan demikian para nelayan akan kehilangan pekerjaan mereka. Yang dimana bayangkan saja guys, kalau nelayan kehilangan pekerjaan mereka, siapa lagi orang yang akan menangkap ikan? Kalau tiada lagi orang yang menangkap ikan, maka gizi negara kita akan berkurang. Dampaknya ini sangat luas guys. Jadi dari segi lingkungan, terumbu karang rusak. Ikan-ikan akan semakin sedikit populasinya. Dan dampaknya ini bakalan berdampak pada segi sosial dan ekonominya. Dari segi sosialnya, nelayan akan kekurangan tangkapan ikan mereka sehingga pendapatan nelayan ini tentu akan menurun dong ya guys. Nah nanti kalau nggak ada orang yang menangkap ikan lagi, siapa yang akan menangkap ikan di laut? Dan itu pertanyaannya. Kalau nggak ada orang yang menangkap ikan di laut seperti yang tadi saya bilang sebelumnya, ya of course dong ya. Kita itu bakalan kekurangan gizi dari hasil laut kita. Nah selanjutnya kalau dari segi ekonomi, ekspor hasil laut akan menurun. Dan dampaknya ini akan terjadi ketimpangan sosial dan ekonomi besar-besaran. Nah lalu apa solusinya untuk pengelolaan berkelanjutan? Jadi solusinya adalah pengelolaan ini harus melibatkan semua pihak untuk mengelolanya dengan cara ya kita bisa bekerja sama untuk mengelola limbah industri ini menjadi lebih baik lagi dengan dikelola dengan cara yang benar. Dan juga pemerintah juga harus bertanggung jawab atas limbah industri itu agar tidak mencemari lautan. Kalau dari segi Bhinneka Tunggal Ika, kita perlu kerjasama lintas budaya. Setiap suku dan budaya punya kearifan lokal masing-masing dalam merawat alam. Dari situlah dimanfaatkan kerjasamanya untuk pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan dari segi prinsip iman Kristen. Nah, Tuhan Yesus menciptakan bumi dan segala isinya ini, terkhususnya lautan, adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dan Tuhan juga ada memerintahkan bahwa manusia harus mengelola setiap sumber daya alam yang ada. Kalau manusia yang membuang limbah industri ke dalam lautan, jelas itu bentuk pengkhianatan terhadap Tuhan. Ibaratnya Tuhan sudah menciptakan karyanya yang begitu indah. Kemudian dengan seenaknya manusia merusaknya dengan tidak bertanggung jawab. Yang dimana disitulah letak kejatuhan manusia. Dan selanjutnya dari segi redemptionnya, bagaimana untuk pengelolaan berkelanjutannya adalah ya harus mengelolanya dengan bijaksana dan harus memikirkan apa dampaknya bagi lingkungan sekitar. Jangan mau enaknya sendiri aja. Dan dari segi bagaimana kita untuk consumption adalah kita harus memikirkan generasi yang akan mendatang. Jangan hanya memikirkan kebutuhan saat ini, tetapi pikirkanlah kebutuhan di masa depan.